akan mencoba. Ini tahun 2019 ya. Oke, 2019 membandingkan dengan apa yang tersebar di media sosial. Kita akan tunjukkan pemirsa sebentar. Sebentar, ini sebelah kiri pemirsa, ini adalah salinan ijazah yang diterima oleh Bank Bonatua Silalahi dari KPU. Ini fotokopian ya, karena ini salinan, dan sebelah kanan ini ijazah yang tersebar di media sosial. Tadi disampaikan bahwa dari Bank Bonatua dan juga Bang Andi Aswan ini ada opininya masing-masing, pendapatnya masing-masing, namun kita juga bisa sama-sama saksikan pemirsa apakah sama yang diterima dari Bank Bonatua dari KPU dan juga yang ada tersebar di media sosial. Baik, terima kasih Bang Bonatua. Mohon maaf. Loh, Kevin. Oh ya, silakan Bang, singkat saja. Ini yang 2014, mungkin ini sama Singkat ya. juga. Jadi kalau kita lihat tadi ya, sama. Coba kita lihat dari logonya itu juga segi 5, ya bukan bulat ya, segi 5. Ya. Dan itu hanya bedanya cuma ada legalisir aja sama cap merah di atas. Ya, terkait hal ini Roy Suryo CS akan mengajukan Bonatua Silalahi sebagai ahli dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, menilai salinan ijazah Jokowi yang diterima Bonatua sudah seharusnya identik dengan ijazah yang menjadi barang bukti oleh kepolisian. Jadi kebetulan kemarin kita melakukan rapat konsolidasi untuk saksi dan ahli, dan insya Allah Bonatua adalah salah satu ahli yang ingin kita ajukan. Karena dia kan peneliti independen yang meneliti mengenai ijazah dan dokumen-dokumen pendidikan Pak Jokowi kan sebenarnya ya, kurang lebih. Dan dia untuk mendapatkan salinan dokumen yang tanpa sensor itu perlu menempuh upaya yang luar biasa kan, menggugat ke KIP, Komisi Informasi Pusat, sampai bahkan ke Mahkamah Konstitusi segala. Walaupun di Mahkamah Konstitusi bukan ditolak ya, tetapi di NO karena dianggap tidak punya legal standing. Kalau kita bicara salinan yang resmi itu berarti mirroring. Jadi yang didapatkan Bonatua itu adalah mirroring dari apa yang diserahkan Jokowi sebagai ijazah yang dilegalisasi. Ijazah yang dilegalisir itu mirroring harusnya dengan ijazah sokol aslinya, kan begitu? Ijazah sokol aslinya haruslah mirroring dengan yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 di Bareskrim di gelar perkara khusus Polda Metro Jaya. Nah, jadi apa yang didapatkan Bonatua ini memperkuat bahwa apa yang diteliti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Fauzia Tiasumam adalah barang yang diserahkan pada waktu pendaftaran sebagai presiden 2014 dan 2019. Dan itu menurut penelitian, hasil penelitian sekali lagi, itu palsu. Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel mengungkapkan dugaan keterlibatan partai berinisial K dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel kembali berbicara soal partai politik yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Noel, partai terlibat itu memiliki huruf K dan memiliki 3 huruf. Hal itu disampaikan Noel sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Senin pagi. Namun Noel tidak merinci apakah 3 huruf itu menandakan singkatan partai. Ia juga enggan memberikan clue terkait warna yang identik dengan parpol tersebut. Partai saya kerucutkan ya. Kemarin kan K, sekarang 3 huruf. Oke, untuk sementara itu dulu. Singkatan Bang, 3 huruf. Oh, udahlah. Nanti kawan-kawan tahu lah. Warnanya dua warna-warna. Itu jangan kasih orang lagi, nanti semakin nanti dulu. Ikutin terus. Bang? Ikutin terus. Sebelah kan di fakta persidangan kan sudah ada tuh, mulai keluar tuh keterangan saksi. Bukan saya yang menyampaikan ya, tapi fakta persidangan jaksa, lantas saksi-saksi yang menyampaikan, bukan saya. Gitu. Hijau ya Bang? Saya nggak mau ngasih warnanya. Hijau apa oranye Bang? Nggak mau ngasih tahu juga warnanya. Bu Ida Fauzia. Jangan ya, bukan saya yang nyebut. Sidang dan saksi dan Pak Jaksa, bukan saya ya. Terkait inisial partai K itu. Udah saya sampaikan tadi tuh. Semakin mengerucut 3 huruf, ya, oke? Warnanya Bang, warna hijau Bang. Saya nggak mau nyebut warnanya dulu.
Noel menyebut keterlibatan partai itu berkaitan dengan aliran dana. Ia hanya meminta publik untuk mencari latar belakang dari seorang sosok menteri yang dipanggil Bu. Dan berikutnya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Kejaksaan Agung, kita sudah terhubung dengan Kea Della Rosa. Selamat sore Kea, kami dengar ada tindak lanjut tentang kasus korupsi. Kasus yang mana? Baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Ya, memang hingga sore ini kami awak media masih terus menunggu update kasus korupsi yang akan disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung RI. Dan sejak pukul 4 sore tadi seluruh awak media telah berkumpul di Gedung Bundar, tepatnya di Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan kasus korupsi yang mana yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum. Namun David dan juga pemirsa, hingga saat ini pukul 5:30 sore ini masih belum ada kejelasan lebih lanjut dari tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, sehingga kami para awak media masih setia menunggu untuk kasus korupsi apa yang akan disampaikan dan tindak pidana korupsi pada bulan dan tahun berapa yang akan disampaikan hari ini, sehingga kami masih terus untuk mengawal dan juga menunggu informasi lebih lanjut yang mungkin konferensi pers akan diadakan tepat setelah azan maghrib ataupun jam 6:30 malam nanti. Kembali ke studio, David. Oke, baik ya, kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, terkait Komika Panji saat ini, Polda Metro Jaya akan meminta keterangan ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Komika Panji Pragiwaksono. Dan sejauh ini polisi telah memeriksa 27 orang saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan untuk mendalami materi terkait latar belakang dan tujuan show Mens Rea. Sejauh ini polisi telah periksa 27 orang saksi termasuk terlapor Panji Pragiwaksono. Dan pada Jumat lalu Panji memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, dicecar 63 pertanyaan. Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli ya. Nah ini berkembang, kemarin juga kami sampaikan bahwa saudara PP hadir atas undangan klarifikasi penyidik didamping dari kuasa hukum. Kita beri ruang kepada teman-teman penyidik untuk mendalami. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo di acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia. Rencananya gedung ini akan diberikan bagi organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Ketinggian gedung ini mencapai 40 lantai dengan luas lahan 4.000 meter. Gedung akan dibangun di Bundaran HI dan menggunakan bekas kantor Kedutaan Besar Inggris. Pemprov Jakarta pun mendukung pembangunan ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan gedung akan dikerjakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden kalau memang Presiden ingin membangun di gedung apa yang dulu dipakai oleh Kedutaan Besar Inggris. Jadi intinya itu, tetapi memang seperti diketahui di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage nasional provinsi. Maka dengan demikian kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu. Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi persyaratan lapangannya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support. Pembangunan di penjuru Indonesia yang dilakukan pemerintahan Prabowo membuatnya mendapatkan gelar Bapak Pembangunan Modern. Gelar ini diberikan oleh Haidar Alwi Institute. Memberikan penghargaan berupa piagam ke yang pertama ke Bapak Presiden Prabowo sebagai Bapak Pembangunan Modern.
Kedepan, pemerintah Presiden Prabowo akan fokus membangun bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2030. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov Jakarta menjamin ketersediaan pangan untuk Ramadan Idul Fitri dan hari besar lainnya dalam kondisi aman. Hal ini disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung usai rapat paripurna untuk membahas persiapan Ramadan dan Idul Fitri. Ada sejumlah hal yang dibahas, diantaranya monitoring rutin ketersediaan bahan pangan, serta penerapan early warning system terhadap harga pangan. Dalam kesempatan ini, Gubernur Pramono mengimbau warga Jakarta untuk tidak panik buying karena ketersediaan pangan di Jakarta relatif aman.